provinsi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten kota aglomerasi. Namun, ternyata ada syarat untuk bisa mudik selama libur Lebaran tahun 2021 ini. Sejumlah pelaku perjalanan masih diperbolehkan bepergian sebelum, sesudah, maupun saat masa larangan mudik diberlakukan. Hal itu diatur dalam adendum atau peraturan tambahan untuk Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik. Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran virus COVID-19 selama Ramadan 1422 Hijriah. Dikutip dari lembaran adendum pada Kamis 22 April 2021, poin ke-14 menjelaskan tentang siapa saja pelaku perjalanan yang dimaksud. Mereka yang dimaksud adalah kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik, antara lain bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang, dan kepentingan non-mudik tertentu. Peraturan pada poin ke-14 adendum ini melengkapi aturan sebelumnya yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Sebelumnya, pada surat edaran tersebut, para pelaku perjalanan dengan kriteria tertentu tetap boleh bepergian selama masa larangan mudik diberlakukan. Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 secara garis besar memuat penambahan aturan yang menyasar 2 hal pokok. Yang pertama, pengetatan peraturan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada H-14 masa pelarangan mudik. Yang kedua, pengetatan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan pada H+7 selama masa larangan mudik. Merujuk kepada masa pelarangan mudik yang jatuh pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, maka aturan pengetatan perjalanan ini berlaku mulai tanggal 22 April hingga 5 Mei 2021 dan 18 Mei hingga 24 Mei 2021. Kemudian, aturan tambahan ini mengatur rincian teknis masyarakat yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat, laut, dan udara. Adendum ini juga meminta kementerian, lembaga pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya secara lebih rinci
agar dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan aturan pada adendum ini. Instrumen hukum yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus merupakan bagian tidak terpisahkan dari adendum Surat Edaran nomor 13 tahun 2021. Adendum ini ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo pada tanggal 21 April 2021. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebutkan bahwa varian baru virus corona saat ini sudah tersebar hampir di semua provinsi di Indonesia. Ini adalah satu dasar pemikiran penerbitan surat edaran dimaksud. Varian baru virus corona tersebut umumnya menyebar di kota-kota besar di tanah air. Saat ini saja, sebaran varian sudah hampir ditemukan di semua provinsi di Indonesia dan mendominasi di provinsi yang memiliki kota-kota besar berpenduduk padat, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan Sekretariat Presiden Kamis 22 April 2021. Untuk diketahui, sejumlah varian baru virus corona tersebut telah ditemukan di Indonesia. Varian baru virus itu misalnya B1525, varian B1.1.7, dan varian E484K. Dengan adanya situasi ini, pemerintah menghimbau warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk tidak kembali ke tanah air selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2021 jika tidak ada kepentingan mendesak. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.